Pernah nggak sih ngerasa perusahaan tempat kita kerja itu kayaknya lambat banget, padahal dunia di luar sana lari kenceng? Nah, Anda nggak sendirian. Hari ini, kita bakal bedah tuntas kerangka kerja dari John Kotter di bukunya Accelerate buat cari tahu kenapa ini bisa terjadi dan yang paling penting, gimana cara ngatasinnya. Oke, ini di agenda kita. Kita mulai dari mendefinisikan apa itu masalah akselerasi. Terus kita dalami kenapa struktur hierarki yang sekarang ada itu seringkali mandek. Nah, setelah itu kita akan bahas solusinya Kotter, sistem operasi ganda, yang mesinnya adalah 8 akselerator. Dan terakhir kita akan bahas titik awal dari semuanya, yaitu menemukan peluang besar Anda. Jadi, argumen utama Kotter itu dimulai dari satu observasi yang, wow, bener-bener mengubah cara pandang kita. Dia bilang, dunia di sekitar kita ini bergeraknya udah bukan lagi linear, tapi eksponensial, cepet banget. Coba deh bayangin ini sebagai ledakan ide. Data nunjukin kalau jumlah paten baru yang didaftarkan tiap tahun itu naiknya gila-gilaan. Ini bukan cuma sekedar tumbuh ya, tapi ini adalah percepatan ide-ide baru yang seolah nggak ada hentinya. Dan percepatan ini nggak cuma terjadi di dunia ide, tapi juga di dunia uang. Volume perdagangan saham yang naik secara eksponensial ini bukan cuma angka di layar loh. Ini bukti nyata betapa cepatnya modal dan keputusan-keputusan strategis berpindah keliling dunia saat ini. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Di tengah semua percepatan di luar sana, kenapa ya? Kok rasanya perusahaan kita seringkali terasa stuck, kayak ketinggalan kereta? Nggak bisa gerak cepat buat nangkep peluang atau menghindar dari ancaman. Menurut Kotter, jawabannya itu bukan karena orang-orangnya yang salah, sama sekali bukan. Tapi ini soal sistem yang kita pakai selama ini, yaitu hierarki tradisional yang sangat mengandalkan manajemen. Dan ini poin pentingnya, hierarki itu bukan sistem yang gagal. Malah, Kotter bilang ini salah satu inovasi terhebat abad ke-20. Tujuannya itu jelas banget, menjalankan operasional bisnis sehari-hari dengan keandalan dan efisiensi yang luar biasa. Nah, disinilah letak masalahnya. Ada ketidakcocokan yang jelas. Coba lihat, semua hal yang bikin hierarki itu kuat, kayak keandalan, efisiensi, dan meminimalkan risiko, justru jadi belenggu di dunia yang sekarang ini menuntut kita buat lincah, cepat, dan berani ambil peluang. Jadi, intinya begini, masalah-masalah klasik yang kita sering keluhkan, kayak birokrasi yang ribet, pengambilan keputusan yang lambat, komunikasi antar departemen yang susah, itu semua bukan kegagalan orang-orangnya, tapi itu adalah fitur bawaan dari sistem hierarki itu sendiri. Oke, kalau sistem lama ini jadi masalahnya, apa solusinya? Apa kita harus hancurkan dan buang begitu saja? Menurut Kotter, jawabannya adalah tidak. Solusinya jauh lebih cerdas. Jangan ganti hierarkinya, tapi tambahkan sesuatu untuk melengkapinya. Dan inilah ide besarnya, sistem operasi ganda. Coba bayangkan, kita menjalankan sistem kedua yang lincah dan fleksibel, kayak sebuah jaringan, berdampingan dengan hierarki tradisional. Jadi, hierarki bisa tetap fokus pada tugasnya, menjaga stabilitas dan efisiensi. Konsepnya bisa digambarkan dengan sempurna di sini. Di satu sisi, ada hierarki yang kokoh kayak piramida, menangani operasi sehari-hari. Di sisi lain, ada jaringan yang dinamis, mirip tata surya, di mana inisiatif-inisiatif baru bisa muncul dan menghilang sesuai kebutuhan untuk menjawab tantangan strategis. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kerja jaringan ini biar nggak jadi kacau? Nah, ini bukan sekedar kebebasan tanpa aturan. Jaringan ini punya mesin penggerak, yang Kotter sebut sebagai 8 akselerator. Nah, ini dia mesinnya. 8 langkah ini bukan cuma daftar tugas, tapi sebuah proses yang mengalir. Semuanya dimulai dari nomor 1, menciptakan urgensi di sekitar sebuah peluang besar. Dari situ, kita bangun tim yang solid, lalu rekrut pasukan sukarelawan dari seluruh perusahaan. Kemudian, kita singkirkan semua hambatan, rayakan kemenangan-kemenangan kecil buat jaga semangat, dan terus pacu percepatan sampai akhirnya perubahan itu jadi bagian dari DNA perusahaan. Ini adalah sistem yang hidup dan bernapas. Semua yang kita bahas tadi, dari sistem ganda sampai 8 akselerator, semuanya itu bergantung pada satu hal. Satu elemen krusial yang jadi pemicu, yang menyalakan seluruh mesin perubahan ini. Jadi, bahan bakarnya itu bukan rasa takut karena ada masalah atau ancaman. Bukan. Energi untuk akselerasi ini datang dari sesuatu yang positif, yaitu memfokuskan semua orang pada satu peluang besar yang sangat menarik dan menjanjikan. Peluang besar itu bukan sekedar rencana bisnis di atas kertas. Peluang besar itu harus bisa menyentuh logika dan juga perasaan. Sesuatu yang bikin orang-orang di dalam organisasi benar-benar ingin melompat dan menjadi bagian dari masa depan yang lebih baik itu.
Dan pembahasan kita hari ini meninggalkan satu pertanyaan penting untuk kita renungkan. Di dunia yang perubahannya begitu cepat ini, apa sih satu-satunya peluang terbesar yang bisa diraih oleh organisasi Anda kalau saja organisasi Anda punya kecepatan dan kelincahan untuk melakukannya?